Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak serta rekan-rekan peserta webinar yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang bertajuk Right Sizing Organization yang diselenggarakan oleh Anggita Priscilia Putri hari ini Jumat tanggal 30 Mei 2025. Saya Azidan Fatin Akbar selaku MC akan membantu jalannya webinar hingga selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembicaranya, marilah kita mengawali acara pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan webinar yang sudah mendengarkan lagu kebangsaan dan juga Mars Pelita Bangsa dengan hikmat. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke inti acara, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Panitia yang telah
memimpin seluruh rangkaian persiapan acara ini dengan penuh dedikasi kepada Saudari Anggita Priscilla Putri selaku Ketua Panitia Recessing Organization. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Zidan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua pada kesempatan ini. Saya selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan webinar teori organisasi ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Giri Nur Pribadi selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan dan berkesempatan hadir dalam acara ini. Tidak lupa juga, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bambang Sudrajat selaku narasumber yang telah hadir dan berbagi materi serta pengalaman yang telah beliau lalui. Melalui webinar ini, kita berharap dapat memahami lebih dalam tentang materi right-sizing worker di industri. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini, kita semua dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menempatkan pekerja pada posisi yang tepat sesuai kebutuhan organisasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lingkungan kerja. Terima kasih banyak pada rekan-rekan semua yang telah memberikan kontribusinya pada kegiatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Anggita Priscilla Putri atas sambutannya yang hangat dan penuh semangat. Semoga apa yang telah disampaikan tadi semakin menambah semangat kita semua untuk mengikuti rangkaian acara hari ini hingga selesai. Memasuki acara berikutnya, mari kita dengarkan sambutan selanjutnya dari Bapak Giri Nur Pribadi, STPMM, selaku dosen teori organisasi. Kepada Bapak Giri Nur Pribadi, STPMM, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita dapat menyelenggarakan acara perkuliahan untuk sesi yang berkaitan dengan webinar pakar. Jadi kita mendatangkan praktisi untuk dapat memberikan wawasan yang berkaitan dengan mata kuliah teori organisasi. Yang terhormat Bapak Bambang Sudrajat, ya, praktisi yang juga alumni karyawan Indofood Group dan juga Ketua Panitia dan juga Master of Ceremony, ya. Kami ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara dan juga seluruh mahasiswa yang hadir. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masa depan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Giri Pribadi STPMM atas sambutannya yang sangat inspiratif dan membuka wawasan. Selanjutnya, kita akan memasuki inti acara, yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Untuk itu, saya serahkan acara ini kepada moderator kita, Saudari Naila Farah Usmana, yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Kepada Saudari Naila Farah Usmana, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak, apabila sebelumnya ada kendala. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari. Perkenalkan, saya Naila Farah Usmana yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa mendampingi acara yang sangat bermanfaat ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Bambang Sudrajat, AMD KA SEMM GB. Selanjutnya ada CV beliau,
Beliau merupakan direktur di PT Sozio Descolonges Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan sekarang dan memiliki pengalaman kurang lebih 25 tahun di bidang yang beliau tekuni. Beliau merupakan lulusan dari Politeknik Kementerian Perindustrian Indonesia, Universitas Terbuka, dan Universitas Mercubuana. Selanjutnya, ada prestasi yang berhasil beliau raih. Pernah mendirikan pabrik parfum, berhasil memimpin, mendorong, dan mendukung perluasan bisnis, peningkatan yang sangat signifikan di pasar lokal dan transfer produk ekspor. Berhasil dalam transfer bisnis dari Hong Kong ke Indonesia. Webinar hari ini mengangkat tema Right Sizing Worker di Industri, sebuah topik yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dalam sesi ini, kita akan mendapatkan wawasan mendalam terkait tema hari ini, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan teknis selama berjalannya acara. Yang pertama, menggunakan nama asli, wajib menonaktifkan mikrofon selama pemaparan, menyalakan kamera, mengajukan pertanyaan via chat, nanti akan dipilih. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut bersama Bapak Bambang Sudrajat AMDKA SEMMGB untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Bambang Sudrajat, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Naila ya. Oke, saya anggap sudah jelas. Oke, pertama saya ucapkan terima Kedengaran, Pak? kasih atas undangan webinar ya dari Universitas Pelita Bangsa untuk share praktisi yang terjadi di industri, khususnya dari pengalaman dan beberapa proyek yang saya lakukan. Kemudian yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada MC dan moderator ya, Naila dan Azidan, kemudian Bapak Giri Nur Pribadi ya. Beliau ini teman saya nih waktu teman seperjuangan pada saat di Indofood Group. Kemudian yang ketiga tentunya tidak lupa kepada panitia webinar ya, Saudari Anggita dan tim ya, dalam menyelenggarakan acara ini. Dan ini adalah semacam bekal pada saat nanti Anda semua memasuki dunia kerja, pada saat Anda melihat apakah teori, apakah pelajaran yang Anda telah lalui itu apakah sejalan ataupun mungkin bisa lebih dari sekedar teori, dan itulah kenikmatan dalam dunia bekerja ya. Oke, eh, bisa saya share atau nanti di-share ya untuk materinya. Jadi kita bicara mengenai right sizing worker di industri ya. Kalau di sini saya lihat temanya adalah menata ulang kekuatan kerja menuju industri yang lebih tangguh. Dikatakan industri yang lebih tangguh bukan hanya dari sudut equipment ataupun machinery, tetapi yang terpenting adalah dari sudut sumber daya manusianya. Ada dalam film itu kita bilang bahwa the man behind the gun. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu bukan the gun-nya. Yang lebih berbahaya adalah the man-nya. Kalau kita ambil ya contoh dalam sehari-hari kita bilang pacul itu lebih berharga eh, bila di tangan petani. Tetapi pacul itu kurang begitu berguna pada saat itu ada di tangan presiden. Seperti itu. Ya, jadi yang terpenting dalam eh, implementasi adalah dari sudut manusia atau sumber daya manusianya. Oke, kemudian kita lanjutkan sebentar. Saya coba sharing. Oke, ini profil saya. Saya coba jelaskan mengenai profil saya. Saya bergabung di PT Pepsi Cola Indo Beverage ya di tahun 2000, sebelum tahun 2008. Kemudian dia adalah perusahaan fast moving consumer good. Jadi dulu itu produknya adalah Pepsi Cola, Tequila, Seven Up, Mirinda dan segala macam. Kemudian saya pindah ke Quest Internasional sambil meneruskan kuliah di menjadi manajemen. Kenapa saya meneruskan kuliah jurusan manajemen tidak langsung kimia? Karena pengaruh daripada pekerjaan, di mana pekerjaannya adalah berkaitan dengan supply chain, ya. Kemudian eh,
pindah ke Quest International. Quest International adalah perusahaan kimia yang bergerak di bidang fragrance dan flavor. Kalau fragrance tadi katakan biang parfum. Jadi kalau kita ke market, segala sesuatu benda mati itu memiliki bau. Dan itulah peluang bisnis bagi fragrance. Kalau untuk food itu dikatakan adalah flavor ya atau perasa. Jadi segala sesuatu yang melalui lidah kita itu ada rasa, maka itulah bisnis ya. Contohnya kalau misalkan di dunia fragrance itu kalau kita jalan ke suatu supermarket ataupun toko kue itu dari luar pun udah tercium aroma yang langsung masuk dari mulai hidung sampai ke otak. Jadi otak akan menyarankan, ah itu wanginya enak sekali dan itu mendorong untuk membeli. Nah itu dari sudut fragrance dari dunia makanan. Kemudian juga perfume. Perfume itu kalau kita bicara ada macam-macam, ada perfume dalam teknologinya adalah yang biasa wangian, tetapi ada juga perfume yang dia akan mengeluarkan wangi bila ada pergerakan. Jadi namanya gel kapsul untuk perfume. Nah, kemudian saya pindah kembali ke Jivodan ya. Saya handle yaitu itu adalah production, power user untuk SAP dan operation excellence untuk Jivodan Indonesia. Nah, di sini saya melihat juga nih, ternyata tim saya juga adalah S1, jurusannya ada jurusan kimia, kemudian ada jurusan macam-macam, kebanyakan adalah kimia dan pangan. Nah, dari situlah mendorong saya untuk sebagai salah satu caranya adalah untuk meneruskan kuliah lagi menjadi S2. Karena kaitannya dengan pekerjaan operation, makanya saya pilihlah S2-nya adalah operation. Sempat juga ada beberapa training dan segala macam ya, terutama yang kaitannya adalah dengan Lean Six Sigma atau continuous improvement di mana di G4 ini saya mendapatkan green belt dan black belt juga. Cuman dulu pada saat black belt, pada saat ujian saya kepancing untuk mencoba menjadi ekspatriat. Jadi saya pernah juga bekerja di Uni Emirat Arab ya, di sana production manager. Salah satu proyeknya adalah bagaimana mengubah fasilitas, fungsi, alat agar berubah dari food grade menjadi non food grade, dari flavor menjadi fragrant. Itu challenging sekali karena juga kaitannya dengan training ataupun develop manusianya juga ataupun karyawannya juga ya. Kemudian sempat kembali lagi ke Indonesia di mana saya menjadi National Process Excellence Manager. TPS itu 3 pilar sejahtera ya. Dahulu tuh ada 3 bisnis. Pertama adalah bisnis beras. Kalau bisnis beras kita tahu tuh dulu ada namanya merek Maknyus ya. Maknyus. Kemudian dia ada 4 pabrik. Kemudian food. Food itu kalau kita bicarakan food itu ada snack, ada taro yang sekarang masih ada. Kemudian ada bihunku dan ada beberapa biskuit dan lainnya. Kemudian di 3 pilar sejahtera inilah saya langsung untuk menerapkan. Jadi saya di hire untuk mengecek segala macam, kemudian melakukan checking dari program right sizing worker. Dari tahun 2018 ini, kemudian saya move atau pindah ya ke perusahaan supply chain yaitu DHL. Nggak jauh beda. Jadi di sebagai Operation Management System Advisor, ini tujuannya adalah bagaimana kalau kita inilah secara secara harfiahnya kalau kita masuk ke dalam suatu ada kita bilang ada IKEA lah. Jadi pada saat kita masuk ke IKEA Sentul sama dengan IKEA yang ada di Tangerang. Jadi menciptakan standarisasi sistem operasi di seluruh DHL yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik dari sudut proses walaupun secara apa namanya detail berbeda, tetapi dalam alokasi model segala macam itu adalah prinsipnya sama. Seperti itu.
Nah, kemudian di tahun 2020 sampai sekarang ini saya pindah lagi ya, pindah-pindah. Akhirnya ini yang terakhir. Saya pindah di Zogyo Deskolongs Indonesia. Dulu itu tahun 2020 itu masih berupa, saya bisa katakan itu toko lah, toko kecil lah, kurang lebih sekitar 200 meter square. Kemudian saya join adalah untuk membangun pabrik, untuk memulai aktivitas bisnis di Indonesia. Dan alhamdulillah dari tahun 2020 sampai dengan 2025 ini Indonesia growth 1000% dan itu sangat fantastik baik dari sudut prestasi Zozio Indonesia maupun dari sumber daya manusia. Jadi dahulu saya join tuh masih orang ketujuh, sekarang sudah karyawannya ada sekitar 50 orang. Nah, ini adalah journey saya yang berkaitan dengan eh, cek untuk efisiensi ya. Jadi kalau kita bicara di project efisiensi ini sebenarnya tergantung daripada goal per company. Apa sih goal company-nya? Kemudian juga industrinya apa? Terus bagaimana dalam short term, middle term, dan long term-nya? Intinya simple. Secara short term itu adalah profit. Profit itu apa sih? Profit itu adalah revenue dikurangin cost. Ya. Kemudian apa lagi? Itu kita bicara adalah ya selain cost sebenarnya yang customer inginkan agar perusahaan menjadi stabil ataupun tetap berkembang di pasar adalah cost, service, quality ya dan juga secara internal yang kita ukur dari productivity ataupun output ya serta environment atau lingkungan dan culture daripada perusahaan. Jadi kalau kita bicara right sizing worker, nanti saya bisa ceritakan di slide selanjutnya yang juga kadang-kadang ada lucu-lucunya juga pada saat terjun langsung ke pabrik ya atau beberapa pabrik itu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari journey sini ya ada tiga cost saving yaitu pertama ada di supply planning dan logistik di mana tentunya kalau kita tahu bahwa umumnya dalam industri manufaktur itu supply chain, material, dan logistik overall itu sekitar 60-70% daripada total cost. Dan itu juga tergantung daripada bisnis atau bisnis type dari masing-masing perusahaan. Tentunya berbeda. Perusahaan consumer good tidak mungkin sama dengan perusahaan chemical atau perusahaan jasa seperti itu. Jadi makanya untuk supply planning dan logistik itu cenderung di perusahaan kimia karena 98% import, kemudian juga ada flexibility dan complexity dalam sudut material. Kemudian yang kedua adalah resourcing worker. Ini umumnya untuk perusahaan yang mass production, padat karya, teknologinya masih belum sesuai, masih mengandalkan manualisasi atau human dalam proses. Dan ini ada beberapa di perusahaan, yaitu seperti misalkan di tiga pilar senjata yang nanti akan saya sampaikan ya. Kalau DHL mungkin nanti akan sepintas di akhir. Yang ketiga adalah material harmonization. Ini adalah untuk harmonisasi material. Jadi misalkan apel di Indonesia itu ada apel Malang, kemudian ada apel dari Jakarta atau apel dari Jawa Barat, memiliki karakteristik yang berbeda. Demikian juga dengan material. Jadi bagaimana di sini adalah untuk membeli material yang sama tetapi masuk dalam requirement ataupun standar perusahaan gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan efisiensi dalam dari sudut lead time eh, dan juga cost pembelian. Karena umumnya keterkaitan dengan jarak seperti itu ya. Oke, kita masuk ke resizing worker. Ya. Resizing worker itu apa sih? Apakah sama dengan restrukturisasi atau penyempitan apa namanya apa namanya penyempitan ataupun pengurangan karyawan? Resizing worker itu adalah ya kalau kita bicarakan bagaimana orang jumlah orang itu sesuai dengan ya dengan kebutuhan organisasi untuk saat ini dan ke depan.
Ini sangat penting ya, yang mengulang dari penjelasan di slide sebelumnya ya, di mana ujung-ujungnya itu perusahaan akan menanyakan adalah profit. Profit itu sama dengan pendapatan dikurang dengan cost. Jadi kaitannya dengan cost adalah masuk bagaimana caranya manusia ataupun karyawan itu bekerja secara efisien dan efektif ya. Jadi efisien dan efektif itu berbeda ya. Jadi contohnya kalau kita bicara efisien, saya mau menghadiri misalkan webinar dengan Universitas Pelita Bangsa. Maka dilakukan pertama caranya akan melakukan webinar, kemudian meeting of meeting kita ketemuan dan juga ketiga ada jalannya dari rumah saya ke Pelita Bangsa bagaimana ya. Efektif dikatakan efektif apabila terjadi pertemuan ataupun meeting antara saya dengan teman-teman semua, itu efektif. Tetapi kalau dibilang efisiensi, webinar adalah lebih efisien karena kita bisa bertemu secara online, kemudian memaparkan materi ataupun sharing, dan juga ada interaksi dari two ways communication ya. Itu lebih efisien dibandingkan dengan saya harus pergi ke Universitas Pelita Bangsa in term of waktu, kemudian ada cost segala macam ya. Jadi itu jelas perbedaan antara efisien dan efektif. Mengapa sih kita harus menerapkan right sizing worker di industri? Kita kaitannya nanti kita lihat ya, bagaimana persaingan, kita juga bisa melihat juga mendengar ya, PT Sritex yang ada di mana di Solo, kemudian beberapa perusahaan yang mulai tutup, kemudian pindah lokasi segala macam ya. Itu juga terkait dengan jumlah karyawan yang besar dan juga teknologi serta pasar yang penting ya. Itu juga sangat mempengaruhi bagaimana sebuah buah perusahaan itu bisa survive di pasar long term ya, bahkan mencapai target artinya berkembang seperti itu. Oke, kemudian ya kita lanjutkan juga bahwa sebenarnya dalam right sizing ini sebenarnya adalah konsepnya tadi yang saya katakan bahwa kita harus menciptakan kombinasi ya, kombinasi elaborasi kalau bahasa ininya ya, bahasa industrial ada antara sumber daya alam atau sumber daya manusia dengan sumber lainnya. Jadi antara kalau di factory ada mesin, kemudian ada teknologi ya. Kemudian juga melihat juga dampaknya ya terhadap perusahaan. Jadi tadi bertujuan bagaimana supaya perusahaan itu terus berkembang karena itulah bisnis ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, sebelum kita menonton film ini ya, biasanya jam-jam segini tuh kayak dulu waktu mahasiswa itu jam-jam pas saat ngantuk ini. Jadi di sini ada yang ini ya sering apa suka menonton balapan atau Formula 1 ya. Jadi kalau benarnya kalau kita lihat Formula 1 itu adalah tujuannya adalah bagaimana menjadi juara satu. Ya, bagaimana menjadi juara satu itu caranya adalah bagaimana kita ataupun mobil memiliki kecepatan yang tinggi sehingga sampai di finish ya garis finish dengan kecepatan atau lebih cepat daripada pesaingnya. Ya. Kalau di sini outcome-nya sebenarnya kalau dari Formula 1 itu adalah prestis ya bagi beberapa brand mobil ya. Kemudian juga meningkatkan penjualan ya, brand image juga. Siapa yang menang? Oh, Ferrari. Oh, yang menang adalah McLaren atau Mercedes-Benz. Itu tentunya akan memiliki atau menaikkan brand ya. Ah, jadi kalau kita lihat di Formula One ini sebenarnya itu adalah sekitar kurang lebih 300 kilometer suatu mobil mendahului itu dengan stabil dan cepat. Jadi kurang lebih sekitar 44 sampai dengan 78 putaran ya. Oke, sebelumnya mari kita lihat ataupun kita saksikan video ini ya. Ini tahun 1950 ya.
Kita lihat jumlah orangnya 6. Satu untuk ganti ban, isi bahan bakar, kemudian juga untuk kokpitnya, untuk naikin semacam rodanya ya. Berapa lama kita lihat di sini? Di tahun 1950 ya. Juga memberikan minuman juga kepada ini ya pembalapnya ya, supaya bisa lebih fit dan bertahan sampai dengan garis finish. Lebih saya rasa ini sekitar lebih dari 1 menit ya. Iya, oke. Kurang lebih 1 menit, akhirnya dia bisa meneruskan. Nah, sekarang kita lihat sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu ya. Semua orang sudah siap pada posisi masing-masing, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Total karyawan ataupun total orangnya lebih banyak. Ini kurang lebih sekitar 19-20 orang. Kita lihat, ya, ini kurang lebih 3 detik. Ya, jadi kita bisa bandingkan 1 menit dibanding 3 detik. Kenapa? Karena tujuannya satu, bagaimana agar mencapai finish lebih dulu. Ya, walaupun orang itu lebih banyak, tetapi goal tercapai. Itu harus alignment sebelum kita nanti misalkan di industri menerapkan right sizing goker. Kita harus tahu dulu goalnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi ataupun situasi perusahaan saat itu atau dalam film ini adalah kita harus tahu bahwa tidak ada ban yang kuat untuk balapan sampai dengan 48 ataupun 300 kilometer, apalagi dengan situasi hujan kemudian berubah lagi nih jadi musim kering. Jadi itu bisa menjadi menciptakan ataupun slip atau kecelakaan kerja. Jadi ban itu harus diganti. Ya, jadi itu adalah challenge dalam urusan Formula 1 ini ya. Kemudian juga kita lihat juga di situ pembalapnya. Jadi gaya balapan masing-masing pembalap itu berbeda-beda. Ada yang sukanya dari kiri, dari kanan, ataupun gaya menyupirnya itu menciptakan ataupun dapat mengurangi usia ban. Jadi ban itu jadi cepat haus. Jadi harus diganti sebelum selesai putaran. Jadi itu adalah background dalam sebelum melakukan suatu perubahan, sebuah project ataupun kaitannya dengan right sizing walker ini, ya. Jadi itu kaitannya dengan eh, film tadi ya. Sekarang kita coba masuk ke faktor. Kalau kita bicara di sini faktor ya, ini sebenarnya adalah elaborasi ya. Intinya satu, manajemen mau nggak melakukan change management? Apakah orang-orangnya siap, top manajemen siap? Makanya ada beberapa perusahaan yang menggantikan direktur, menggantikan CEO. Karena apa? Karena ingin segera mempercepat perubahan agar perusahaan bisa survive. Nggak mesti dari background ataupun pengalaman, misalkan perusahaan yang bergerak di bidang consumer good harus menjadi consumer good lagi. Kita tahu beberapa waktu lalu ya, sudah lama ya, beberapa puluh tahun yang lalu, IBM itu hampir bangkrut. Ya, IBM itu hampir bangkrut. Kemudian CEO-nya diganti dari biasanya yang mempunyai background ada menjadi orang yang memiliki background di consumer good, yaitu craft. Dan tahun 80-an itu IBM itu survive. Bahkan bisa bisa profit, bertahan. Dan itulah bagaimana perusahaan-perusahaan juga berusaha untuk bertahan dan tetap untuk growth. Untuk di tahun 19
90-an akhir ya. Kita dulu di Indonesia itu di Bandung tuh ada namanya PT Nurtanio. Itu industri pesawat terbang ya, pesawat terbang tuh. Jadi dulu pesawat terbang itu bisa dibuat di Indonesia. Waktu itu menristeknya adalah JB Habibie ya, almarhum ya. Namun selang beberapa lama perusahaan itu tidak bisa survive dan akhirnya bahkan pernah berubah ya, produknya dari pesawat terbang menjadi alat rumah tangga kaitannya dengan logam ya. Dan kenapa di situ kita sampai bisa apa namanya bisa bangkrut, kemudian berganti untuk survive itu bisa berganti bisnis karena pertama dari sudut sorry dari eksternal faktor waktu itu ada gejolak ekonomi ya tahun 1998, kemudian ya dari policy, teknologi dan kompetisi. Sementara dari sudut internalnya ya, jadi kalau di PT apa di Nutranio itu dari mulai HRD, produksi, maintenance sampai accounting itu memiliki background engineering ya. Padahal yang diperlukan dalam organisasi adalah orang yang sesuai kompetensinya dengan kebutuhan perusahaan. Itu salah satu poin yang diambil dari Nurtanio di Bandung ya beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, secara teori Anda, saya yakin Anda mendapatkan apa eh, mendapatkan kuliah ya di kuliahnya ya. Cuman kalau di sini ya market change itu artinya perubahan perilaku konsumen. Jadi kalau kita bicara juga market share itu adalah seberapa besar ya produk suatu pabrik atau suatu perusahaan di dalam market ya. Jadi misalkan kalau kita lihat consumer good ya, untuk body shop itu ya ataupun deterjen nomor satu adalah P&G. Kemudian kedua adalah Unilever, ya. Ketiga Kao dan perusahaan lain. Jadi kalau misalkan industri mendirikan bisnis seperti itu, dia harus tahu siapa pemain besarnya, siapa pemain tengahnya, berapa sisa pasar yang bisa diambil. Nah, itu adalah dari market change ya. Jadi juga itu kaitannya dengan jangan sampai high effort tetapi nanti benefitnya justru hanya sedikit ya. Kemudian juga di sini kaitannya dengan kompetisi ya. Jadi diingat di salah satu pabrik ya, salah satu perusahaan di mana apa namanya dengan harga yang lebih murah dengan rasa yang sama itu bisa menang ya. Kalau dalam saat-saat inilah atau beberapa tahun yang lalu kita lihat bahwa perang antara Indofood ya, Indomie versus mie sedap ya. Sekarang dulu memang Indofood istilahnya seperti sekitar 70-80% menguasai pasar. Tetapi begitu Wings Food mulailah terbagi dan juga mie sedap itu mulai naik. Apa yang keuntungannya mie sedap? Ya, pertama adalah dari sudut harga. Siapa end usernya? Oh, end usernya adalah masyarakat yang bagaimana untuk apa istilahnya hebat beting asal istilahnya kenyang kemudian harga murah. Nah, makanya mie sedap itu dahulu itu harganya relatif di bawah daripada Indomie ya. Jadi makanya eh, itulah kaitannya dengan kompetisi. Kemudian development teknologi ya, teknologi itu kaitannya dengan kita bisa lihat dia sekarang dahulu itu hanya Facebook. Kemudian juga orang ketemu lewat secara tidak bisa hanya via telepon, kemudian datang langsung atau mau cari lokasi ya kalau saat menyetir mobil itu turun, Bas, boleh tahu jalan ini di mana. Nah, dengan kaitannya teknologi, orang hanya memerlukan adalah Waze, ada Google Map, ya. Sekarang ada AI, ya. Jadi teknologi sangat mempengaruhi apa kelangsungan hidup perusahaan. Government policy, yes. Makanya setiap pemilihan presiden itu industri-industri atau APindo ya, APindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia itu menunggu tuh
siapa ya presidennya, siapa ya menteri-menterinya, seperti itu. Karena ini sangat mempengaruhi kehidupan daripada perusahaan. Contohnya simpel, dari awal tahun lalu itu ada rencana kenaikan PPN ya dari 10%, 11% jadi 12% tergantung daripada jenis industrinya. Namun kita tahu bahwa itu akhirnya dimundurkan. Kenapa? Karena itu menggoncang ekonomi ya. Dan itu bisa mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian juga mengganggu pemasukan bagi negara ya. Kemudian juga di sini juga ada ekonomi ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi itu ada inflasi ya pengaruhnya. Kemudian juga ada sebenarnya adalah lingkungan ya. Kita tahu bahwa beberapa tahun lalu ada pandemik ya pada uh, apa namanya COVID-19 ya, di mana beberapa perusahaan terutama kaitannya dengan real company itu banyak yang tutup, supermarket, kemudian hingga pasar itu sepi pengunjung. Makanya disitulah mendorong ya, mendorong dengan adanya teknologi akhirnya berusaha apa timbullah pasar Unreal. Jadi ada online, ada TikTok, ada Shopee. Nah, disitulah perubahan ekonomi ataupun perubahan lingkungan mempengaruhi kelangsungan daripada perusahaan. Siapa kalau dahulu kita bilang pepatah bilang bahwa biar pelan asal selamat. Namun dalam saat ini ya, biar cepat asal tepat, biar tepat yang penting bisa untung ataupun bisa bertahan. Gitu, seperti itu. Sebenarnya antara faktor eksternal dan faktor internal dari perusahaan itu merupakan kombinasi ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, di industri itu atau di perusahaan itu tergantung daripada tipe bisnisnya. Bisnis manufaktur itu berbeda dengan bisnis jasa atau servis ya. Kalau kita lihat itu kalau kita bicara bisnis servis itu yang pertama itu adalah yang orang lihat adalah servisnya ya. Kita lihat bagaimana Bluebird bisa bertahan atau mencoba bertahan dari apa namanya kompetisi dengan Gojek ataupun Gokar atau GrabCar ya. Kemudian bagaimana sebuah perusahaan ya dia bisa bertahan walaupun beberapa apa namanya dia harus merubah kaitannya dengan infrastruktur maupun teknologi di dalam perusahaan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya sebagai contohnya adalah organisasi chart ya, organization structure ya. Jadi ini menyangkut dengan hierarki ya, hierarki penggolongan berdasarkan fungsi dan juga proses. Jadi itu ada alignment ataupun keterkaitan yang sangat-sangat penting dalam perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Ya. Organization culture itu kaitannya ya, kalau saya di DHL itu dahulu ya, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang baik. Jadi the great workplace for employee ya. Jadi bagaimana menciptakan bahwa budaya tidak ada istilahnya. Ada juga perusahaan-perusahaan tuh yang kalau mau masuk bosnya itu ya, atasannya, manajer ya, ketok-ketok dulu, kemudian bertemu dulu dengan sekretarisnya, habis sekretaris lihat jadwalnya, oke Pak, silakan masuk. Ya, ada juga perusahaan-perusahaan yang kalau saya bilang tadi perusahaan yang hierarki atau birokrasi yang agak susah ya untuk berkembang. Ada juga yang hanya menggunakan WhatsApp atau dengan orangnya sehingga mempersingkat waktu, ya. Dan juga untuk juga kaitannya dengan keputusan. Ini yang penting. Semakin lambat keputusan, semakin lama keputusan itu dibuat, semakin kehilangan peluang untuk bisa maju. Ya, oke. Itu kaitannya dengan faktor internal dan eksternal. Ya. Jadi biasanya ya saya dalam implementasi dari right sizing worker itu ada beberapa teori. Ada yang kita bisa dapatkan dari materi-materi di kuliah. Tetapi dalam implementasinya itu kita gabung. Kebetulan saya juga ada background di Lean Six Sigma ya, kemudian ada juga belajar juga mengenai TKM, kemudian organisasi efektif ya. Itu dalam prakteknya itu harus digabung karena
purely ya agak susah kita melaksanakan satu jenis metode ya, karena mix sesuai tapi sesuai dengan goal itu sangat-sangat cepat, efektif ya, dan efisien dari sudut waktu dan juga dari sudut pengambilan keputusan yang benar ya. Simple ya. Kalau kita lihat tuh pertama itu di mana-mana. Itu kita harus bisa mendefinisikan dulu ya. Kalau kita melakukan suatu proyek apalagi existing worker ya. Di mana sih posisi perusahaan saat ini? Bagaimana kita bisa tahu posisi perusahaan kita? Secara finansial kita bisa dapatkan dari Finance Accounting Department ya. Jadi ada di situ adalah posisi keuangan perusahaan, berapa labanya, berapa pendapatannya, dan berapa kosnya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa tipe bisnisnya apa, manufaktur, jasa, atau apa. Itu berbeda juga nanti sebagai salah satu input yang sebelum mengambil ke proses selanjutnya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan secara benar ya. Kemudian ya, kemudian kita lihat juga requirement-nya apa sih? Permintaannya apa? Standarnya bagaimana? Bagaimana kita bisa menentukan requirement ataupun standarnya? Kita lakukan benchmark kalau tidak ada voice of customer, VOC ya, voice of customer. Kemudian kita bandingkan dengan kondisi perusahaan saat ini ya. Jadi contohnya adalah dalam industri beras ya, industri beras, kos karyawan itu umumnya 15 sampai dengan 20% daripada total kos produksi ya. Nah, dari laporan finansial itu kita bisa lihat berapa persen sih. Kalau misalkan sudah masuk 15-20% is oke. Oke, itu menjadi masukan, tetapi kita akan pilih apakah masuk dalam prioritas 1, prioritas 2, atau tidak masuk prioritas. Tetapi begitu lihat laporan keuangan 80% itu impactnya daripada karyawan, daripada total cost ya untuk karyawan, itulah menjadi poin yang harus segera ditindaklanjuti. Kemudian kita juga di tahap mendefinisikan masalah itu ataupun peluang. Di sinilah kita mengklarifikasi gap ya. Gap itu adalah perbedaan antara requirement standar dengan aktual pencapaian perusahaan saat itu ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan dahulu itu ya, itu ada visi, misi, strategi ya. Karyawannya pun yang lulus 3 bulan masa probation itu harus tahu dan hafal visi misi di tes. Itu tradisional sekali ya. Tetapi itu ada salah satu cara dari perusahaan agar at least kalau tidak paham ya tahu dan mengerti apa visi dan misi daripada perusahaan. Jadi juga ada beberapa perusahaan seperti itu. Itu adalah salah satunya adalah agar eh, visi misi daripada top manajemen itu bisa diketahui, dipahami, dimengerti oleh karyawan ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa tuh mendefine ya, mendefine permasalahan yang ada, itu maka akan dilakukan pengukuran atau measurement ya. Jadi kita harus bisa mengkuantitatifkan suatu permasalahan atau suatu tantangan ya. Simple. Kalau kita tidak bisa mengetahui secara kuantiti, maka standar akan berbeda. Contoh, orang tersebut yang menjadi requirement-nya adalah yang menjadi pacar saya adalah laki dengan ini wanitanya ya, lelaki yang mempunyai tinggi sekian, kemudian dia charming, kemudian ada poin-poin kriterianya, itu adalah kita sebut dengan requirement-nya ya. Tetapi dalam penentuan siapakah yang akan menjadi pacar atau boyfriendnya, dia akan mengukur, akan memberikan bobot. Oke, kalau tinggi masuk. Kalau ini masuk, oh ini saya lebih cenderung bobot yang besar adalah dari misalkan dari hidung, dari apa, tinggi badan. Nah, itulah yang disebut dengan proses pengukuran. Ya, dalam industri, ya, industri kita sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus mengetahui proses bisnis dalam perusahaan tersebut. Ya, makanya di sini ada proses mapping. Ya, proses mapping ada level 0, level 1, dan level 2.
Ya. Level 0 ini umum, jadi biasanya adalah ya supplier, kemudian masuk ke dalam sistem produksi, kemudian keluar lagi produk diterima customer. Itu level 0. Kemudian level 1, contohnya kita breakdown lagi di area pembuatan barang. Oh, produksi. Produksi itu terdiri dari mulai dari pengecekan, kemudian penuangan, misalkan prosesnya, kemudian pencampuran, dan kemudian packing. Itu level 1. Ya, jadi menjabarkan suatu proses dari level 0. Kemudian level 2 itu lebih lagi detailnya. Level 2 dari proses packing adalah pertama menyiapkan karton. Kemudian kedua adalah memasukkan ke dalam mesin sehingga dengan posisinya yang sesuai dimensinya, maka dia bisa menampung botol-botol misalkan ataupun produk jadinya. Nah, itu ada di level 2. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa proses metrik. Proses metrik adalah sesuatu proses yang bisa diukur bobotnya, baik dari sudut waktu, misalkan kecepatan, atau kombinasi waktu dan output, misalkan berapa kilogram per menit, berapa liter per detik, ya, berapa menit suatu botol itu bisa terpenuhi dari area produksi, seperti itu misalnya ya. Jadi pengukuran itu sangat menjadi dasar yang penting untuk melakukan relaxation worker, karena tanpa menguasai proses kita tidak bisa melakukannya secara efisien dan efektif. At least goal agak sedikit tidak tercapai, seperti itu ya. Kemudian setelah melakukan pengukuran, lanjut analisa ya. Jadi kita lihat ini dalam relaxation worker itu adalah pertama adalah analisa rasio ya. Misalkan di area produksi ada berapa orang. Kemudian pengukurannya bagaimana. Gitu. Lalu dilakukan juga analisis aktivitas. Mana yang disebut dengan kunci aktivitas, mana yang disebut dengan non value added ya. Contoh, pekerjaannya adalah pekerjaan menimbang material. Yang menjadi key activity ataupun value added dari pekerjaan tersebut adalah memasukkan material ke dalam misalkan ke dalam tangki, itu adalah yang menjadi kunci ya. Kalau karyawan ataupun operator produksi jalan mencari material, kemudian setup misalkan timbangan segala itu bukan suatu apa namanya main activity. Kenapa disebut dengan bukan non activity? Karena pekerjaan yang prosesnya menambah material sehingga membentuk suatu finish good, itulah customer yang mau bayar ya. Kalau mau setting mesin, kemudian jalan, melihat, itu customer tidak mau bayar. Jadi itulah yang disebut dengan activity analysis. Memang di sini juga ada kombinasi, yaitu kombinasi dengan continuous improvement atau teknik-teknik yang berkaitannya. Dari situ kita sudah mengetahui prosesnya, kita sudah mengetahui beberapa ukuran dalam proses, maka lalulah tahapan selanjutnya adalah melakukan job analysis ya. Jadi kalau job analysis itu sebenarnya ya, kalau teorinya kita bilang bahwa suatu proses yang sistematis ya, dengan mengumpulkan ataupun menganalisa informasi suatu pekerjaan. Jadi suatu pekerjaan itu ngapain aja sih? Apa aja yang dilakukan dalam satu pekerjaan tersebut ya. Jadi nanti turunannya dari job analysis itu adalah masuk ke job description-nya. Itulah yang dimasuk ke HR ya, HRD lah. Jadi setelah job description barulah keluar lagi job specification. Jadi job deskripsinya adalah untuk pekerjaan, contoh untuk pekerjaan supervisor produksi misalkan produksi beras, maka syaratnya adalah misalkan sudah pernah berpengalaman, kemudian juga memiliki background
apa namanya, background educationnya apa, kemudian apa. Jadi itulah job specification ataupun yang diperlukan oleh suatu jabatan di dalam organisasi ataupun perusahaan. Kemudian dari sinilah dari masing-masing user. Jadi user itu artinya adalah departemen produksi, departemen head daripada misalkan quality control, ataupun departemen head daripada sales, itu memberikan informasi dan juga secara detail kepada HRD, ya, mengenai kualifikasinya apa, kemudian job description-nya apa. Itulah yang dikumpulkan oleh HRD dalam, saya katakan di sini HRD dengan sistem modern. Makanya di perusahaan-perusahaan gitu ya, yang teknologi segala macam, HRD itu nggak perlu banyak. Dulu tuh saya tuh HRD sampai 5 orang, bagian rekrutmen, bagian seleksi, kemudian bagian approval, kemudian bagian apa lagi. Sekarang tuh umumnya hanya perlu 2 atau 3 orang, ya. Jadi pertama adalah biasanya mendapatkan informasi dari usernya, dari head departemen, karena head departemen lah yang mengetahui secara cermat, secara teliti sesuai dengan kebutuhan di departemennya. Itulah yang dikatakan dengan analisa. Setelah analisa selesai, maka dibuatkanlah semacam modeling, ya. Modeling itu artinya dengan misalkan proses kerjanya adalah 3 shift. Setiap shift itu memerlukan 1 orang yang untuk mengkoordinir apabila terjadi segala sesuatu dalam proses, bertanggung jawab memonitor juga. Nah, seperti itu. Jadi dibuatlah modeling secara matematis. Jadi misalkan shift 1 perlunya adalah 6 orang, shift 2 6 orang, shift 3 6 orang. Kemudian dari 6 orang itu 1 foreman, kemudian 2-nya ada bagian apa, 2 lagi bagian apa, statusnya apa, bukan status, levelnya operator. Kemudian misalkan 2 orang lagi adalah helper. Jadi seperti itu. Jadi kombinasi sekali, kalau misalkan salah satu step yang kita lakukan itu salah, maka akan menyebabkan di proses selanjutnya itu menjadi tidak berhasil, ya. Setelah melakukan modeling secara simulasi matematik, ya, waktu itu juga saya juga bicara juga dengan usernya, bicara juga dengan plant manajernya, kemudian dibuatlah semacam analisis FMEA. Jadi FMEA itu adalah suatu identifikasi ataupun analisa, ya, untuk mengukur potensi kegagalan, ya, kemudian dilakukan action-action untuk mengurangi terjadinya kegagalan, sehingga pada saat merubah itu kita bisa bukan pastikan, kita bisa yakin bahwa itu akan berhasil. Jadi kalau misalkan di proses detensi kita mengecek potensi kegagalan tidak bisa, maka kita akan mengalami kesulitan dalam eksekusi. Ini kalau di dunia kerja bisa lagi. Jadi misalkan, oke, sekarang perlunya 3 orang karena ini, karena dia tidak mengetahui di proses analisa ataupun pengukuran. Ternyata setelah berjalan, sistem stuck. Ternyata nggak 3 orang, perlunya 4 orang atau 5 orang, atau bahkan secara ini tidak mempengaruhi secara apa namanya menjadi overload. Ternyata kebutuhannya adalah 6 orang, dan juga itu lakukanlah overtime, ya. Inilah yang mempengaruhi cost daripada suatu proses di perusahaan, ya. Jadi itulah pentingnya dari jadi sebelum eksekusi itu harus ada modeling, harus ada simulasi, kemudian harus ada pengujian, barulah tahapan di eksekusi. Nah, setelah eksekusi kita tentunya harus memonitor, ya, memonitor, kemudian stabilisasi daripada ketetapan ataupun hitungannya, ya. MPP itu adalah manpower planning, yaitu biar kata ada umum, ya, pada saat sebagai dasar daripada masing-masing departemen, ya, untuk melakukan penurunan atau drill down daripada target yang diberikan oleh perusahaan dengan ke arah jumlah orang yang akan
gunakan di tahun mendatang atau in the future lah. Umumnya untuk manpower planning itu dilakukan adalah 1 tahun sekali ya di dalam perusahaan. Kemudian itu ada diturunkan dari target perusahaan, kemudian berapa mesin yang diperlukan, capital index, kemudian berapa operational cost yang harus dikeluarkan, dan juga adalah berapa manpower yang diperlukan. Nah, jadi itu kaitannya dengan standar daripada manpower planning. Yang terakhir adalah harus ada pengukuran key performance indicator ya. Jadi harus ada pengukuran performance. Jadi bukan hanya mengurangi orang, tetapi justru misalkan orang dikurangi, cost berkurang, servisnya rendah ya. Itu tidak boleh. Ataupun itu justru akan mengurangi ataupun efek terhadap goal perusahaan. Contoh misalkan bank itu dahulu itu banyak orang di teller karena dulu jarang sekali mesin ATM. Yes, karena itu sangat bagus karena itu langsung berhadap dengan customer. Saat ini ya ada teller tetapi tidak banyak untuk case-case tertentu karena sebagian pekerjaan teller sudah digantikan oleh mesin ATM. Seperti itu ya. Jadi ini juga kaitannya juga dengan standarisasi, stabilisasi, dan juga setelah dilakukannya improvement, ada fungsi kontrolnya. Berapa jumlah customer per hari yang diterima oleh customer service. Itu juga menjadi target untuk menentukan jumlah customer service. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat di pintu tol lah. Ya, ini pekerjaannya adalah pekerjaan Departemen Perhubungan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat berapa jumlah pintu tol yang harus apa istilahnya dibuka ataupun berapa untuk mengurangi kemacetan dalam antrian. Itu biasanya ada perhitungannya sama persis. Jadi sebenarnya adalah metode ini itu bisa digunakan di berbagai industri ya, baik jasa maupun manufaktur ya. Jadi keterkaitan teori dan juga pendekatan terhadap masalah yang ada di pekerjaan ataupun di lapangan. Kalau di sini sih masih bersifat teori dan awang-awang ya. Kalau saya lihat, oke kita lihat lagi di sini yang sebenarnya yang kalau kita lihat adalah kompetisi information technology atau teknologi inovasi. Jadi TI ya biasanya atau IT ya itu berbeda ya dengan inovasi. Jadi kalau teknologi informasi itu mengenai penerapan teknologi ya dalam kaitannya dengan penyelenggara atau pengelolaan daripada informasi dan sistem. Tetapi kalau inovasi ya berkaitan dengan penciptaan teknologi baru. Jadi gitu ya. Kemudian kalau multi skill ini kadang-kadang suka rancu ataupun agak sedikit berbeda ya. Jadi kadang-kadang multi skill itu dikatakan mirip dengan multitasking. Jadi sebenarnya berbeda. Multi skill ini artinya orang yang bekerja misalkan di bagian produksi, tetapi dia mempunyai skill untuk bisa bekerja di departemen lain. Artinya misalkan dia walaupun dia produksi, tetapi karena dia memiliki kemampuan di komputer, dia bisa sebenarnya membantu di departemen lain. Misalnya aja dia bekerja di departemen General Affair. Ya, jadi itu maksudnya adalah multi skill. Kalau multitasking adalah jadi melakukan pekerjaan yang berbeda di dalam kurun waktu yang hampir bersamaan ya. Jadi kalau multitasking ini kayak kita ke drive waktu kita misalkan ke McD ataupun ke KFC pada saat kita drive thru ya. Jadi kita bawa mobil ya. Kemudian kita melakukan pemesanan produk ataupun kita pesan McD, kemudian apa-apa kita dengar, kemudian kita buat pesanan, kita jawab, oke Pak, baik silakan ke bagian pembayaran. Oke, mobil jalan, bagian pembayaran bisa jadi orang yang sama, bisa jadi orang yang berbeda, ya. Kemudian bagian pengambilan produk atau pengalian barang yang telah kita beli. Jadi di sini bukannya gender ya. Jadi umumnya
yang biasanya melakukan multitasking itu adalah wanita dibandingkan dengan pria. Makanya di industri-industri, wah ini gender Pak, ini gender nih, ini kebanyakan masa ini laki-laki, masa ini perempuan, karena laki-laki dan perempuan itu memiliki karakteristik ataupun ya, secara natural yang sedikit berbeda ya. Kalau kita lihat di sini ya, misalkan di McD, kalau misalkan pada saat di awalnya perempuan, dia bisa pesan apa Pak? Oke, iya saya pesan paket satu, tak tak tak. Nah, kemudian dia kedua, dia sambil mendengarkan dari pelanggan berikutnya, tetapi dia langsung bisa istilahnya menagih uang kepada pelanggan yang pertama, ya. Tetapi kalau laki-laki biasanya seperti saya masuk ke McD ya, saya masuk saya bayar, kemudian saya pesan, kemudian pada saat bayar, orang tersebut sedang melayani customer yang kedua. Maaf Pak, sebentar ya Pak. Ya, saya harus dengerin dulu. Oke, baru saya setelah dia selesai baru saya bayar. Sebentar ya Pak. Oke. Itu adalah harfiah apa alamiah ya, atau natural, dan itu yang membedakan laki-laki dan perempuan. Salah satunya dari sudut industri. Jadi nggak bukan merupakan genderisasi, tetapi memang itulah keperluan daripada organisasi ataupun perusahaan ya. Oke, sekarang kita masuk ke waktu itu saya di tahun 2016 ya. Saya waktu itu perusahaannya itu ada 3 bisnis unit, ada beras ya. Beras itu ada 4 pabrik ya. Kemudian ada, jadi saya katakan ada makanan ya, ada apa namanya, snack, kemudian ada biskuit, ada bihun segala macam ya, dan satu lagi ada plantation atau minyak kelapa sawit. Jadi saya waktu itu fokus di industri beras ya. Jadi simple, saya waktu itu saya masuk di bulan Januari 2016. Saya dipanggil sama bos saya. Bos saya itu adalah GM ya, GM operation. Bang, tolong dicekin dong. Ini kok saya profit perusahaan ini nggak bagus nih. Ini kamu nanti ke bagian finance, kamu cari-cari deh, terus kamu buat improvement, inisiatif apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan cost segala macam. Oke, baik. Saya langsunglah menuju ke atau bertemu dengan finance accounting nasional lah istilahnya, atau inilah. Saya tanya, saya lihat struktur biaya, saya lihat harus juga harus tahu juga tipe daripada bisnisnya segala macam. Salah satu di situ yang saya lihat adalah manpower cost-nya 30% daripada total production cost. Bahaya ini, saya bilang. Terus kemudian standarnya berapa? Standarnya untuk industri beras itu 15 sampai dengan 20% berat. Ini over nih. Ini harus dilakukan segera nih, seperti itu. Kemudian tentunya juga bukan hanya satu poin, tetapi juga poin-poin yang lain. Setelah ketemu dengan finance accounting, ya saya ketemu lagi dengan HR. Saya lihat struktur organisasinya. Minta ampun, berjenjang sekali ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, struktur organisasinya ya, ada COO. COO itu report kepada CEO ya. Di bawah CEO itu ada sales, ada IT, ada quality assurance, ada finance accounting, kemudian ada GM operation. Nah, GM operation itu membawahi national sourcing manager, national plan manager, national supply chain manager ya. Di bawah mereka itu ada masing-masing pabrik nih, 4. Ada yang langsung ya, plan manager PT di sini adalah di Cikarang Ibu, kemudian Cikampek JS, dan di Solo ada Sakti dan Jaya Mas, ada 4 ya. Di bawah lagi itu tiap plan manager itu ada sekretaris yang tadi saya katakan. Jadi sebelum ketemu dengan plan manager, dia harus ketemu dulu dengan sekretaris, lihat jadwalnya, kemudian baru oke, silahkan masuk. Nah, sekretaris. Kemudian di bawah plan manager juga ada manajer, banyak lagi. Ada manajer QC, ada produksi, sama seperti industri-industri lain. Di bawah manajer ada supervisor. Supervisor QC itu ada 3. Supervisor material, supervisor proses, supervisor finish good ya. Di bawah supervisor ada juga foreman. So, foreman itu dibagi-bagi lagi. Foreman raw material, foreman sip 1, sip 2, sip 3 ya.
Di bawah foreman ada operator. Operator itu juga dibagi-bagi lagi tergantung daripada bagiannya. Kemudian di bawah operator ada lagi helper ya. Makanya kalau kita lihat di sini ya di sebelah kiri bawah ya, ya, ya kan? Kita lihat tuh total karyawan tuh 1.660 ya. Kalau dilihat di head office-nya, itu head office ada 30. Kemudian pabrik itu ada di Ibu itu 650 orang, JSR 580 orang, Sakti 350 orang, dan satu lagi kecil JSM 50 orang. Nah, di sini kita seperti apa slide sebelumnya, pertama itu ada harus mengetahui tipe bisnis ataupun manufakturnya. Kalau kita tahu beras, beras itu adalah seasonal, jadi musiman. Tidak mungkin setiap hari itu ada yang panen, ya selama 1 tahun. Panen itu umumnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Makanya di pabrik beras itu ada silo itu ada tempat penampungan gabah kering ya supaya mereka bisa produksi secara kontinus walaupun belum musim panen ya seperti itu. Nah, kemudian juga yang kedua adalah waktu itu belum ada harga eceran tertinggi. Jadi harga beras itu kalau sekarang kan harga beras sekitar berapa ya, 13.000 atau 12.000 atau 16.000 ya. Ada beras medium kemudian yang premium ya. Dahulu nggak ada. Jadi bisnis beras adalah bisnis yang menguntungkan. Kenapa? Karena hampir semua orang Indonesia adalah makan beras, makan nasi. Makanya bisnisnya menguntungkan. Belum ada ketetapan dari pemerintah mengenai harga eceran tertinggi saat itu. Ya, makanya langsunglah ekspansi segala macam. Temen, kok sudah ekspansi? Waktu itu mesin itu dibeli dari Jerman. Waktu itu juga menggunakan sistem waktu itu SAP karena SAP mahal. Jadi waktu itu sistemnya adalah Intac, itu adalah sistem dari buatan dari orang Indonesia juga, kerjasama juga ya seperti itu, dan dihitunglah berapa biayanya. Karena kalau bila kita bicara sistem SAP Oracle itu adalah cocok untuk industri kimia, cocok untuk industri yang besar. Jadi kalau untuk industri kecil ataupun yang fast moving consumer good dengan apa nama marginnya nggak besar ya, jadi sangat sangat jangan-jangan malah menggunakan itu malah tidak untung gitu loh ya. Jadi setelah mengetahui posisi keuangan, setelah mengetahui organization structure-nya bagaimana, kemudian melihat jumlah karyawannya, langkah selanjutnya adalah menguasai prosesnya. Kita harus mengetahui proses end to end proses ya. Kalau di sini kita lihat ya, kalau beras itu mulai dari penerimaan beras ya. Ya, penerimaan beras itu ada beberapa truk. Kadang-kadang kalau penerimaan beras itu jadi tidak semua petani, tidak semua pelaku bisnis itu jujur ya. Kadang-kadang ya di atasnya beras, di bawahnya ternyata jerami gitu ya. Jadi makanya prosesnya adalah proses sorting, yaitu memisahkan antara gabah basah dengan jerami. Jadi truk datang, ditimbang, masuk mesin sorting ya, yang berasnya diproses, jeraminya diangkat kembali ke truk, kemudian truknya keluar, dihitung timbangannya. Jadi pembelian gabah adalah berat awal dikurang dengan berat akhir ya. Setelah sorting itu gabah itu kan kandungan airnya tinggi, jadi dia harus di drying atau dipanaskan ya. Makalah berubahlah dari gabah basah ke gabah kering. Kemudian gabah kering itu harus dicuci dulu, kemudian barulah dikikis ya. Jadi makanya ada namanya beras beras coklat. Nah, itu sebenarnya beras coklat itu adalah beras yang disisih ya. Kalau di amplas itu nggak terlalu sampai putih. Jadi masih ada bagian yang coklatnya. Jadi kalau misalkan itu disisih lagi maka keluarlah dedak, keluarlah patahan ya. Seperti itu kalau di industri beras. Kemudian setelah disisihkan atau di husking, kemudian dipilah lagi. Karena dalam proses pengasahan itu beras itu
bisa terjadi patah, bisa jadi dedak ya. Jadi diambillah berasnya yang warna putih, kemudian dipoles lah, polishing. Jadi dipoles itu kemudian jadi kalau kita beras itu kalau misalkan nggak putih kayaknya ini beras lama nih, ini nasi kemarin ini. Jadi image-nya sudah seperti itu. Maka white rice itu adalah bukan penambahan zat warna, tetapi adalah proses pengikisan daripada beras. Terkadang beras itu karena beras kualitasnya jelek, artinya berasnya bisa jadi truknya dari jauh, dari apa Merak, kemudian macet, baru 2 hari sampai, jadi berasnya itu udah patah duluan, kemudian udah menguning segala macam, maka tetapi petani mau dibeli dengan harga murah karena kualitas berasnya. Makanya kita belilah beras terus kemudian dicampurkan dengan beras yang bagus. Itu tergantung daripada komposisi atau formula beras ya. Kemudian lah baru itulah setelah itu di packing ya. Jadi kita harus mengetahui di sini adalah prosesnya ya. Sebelum nanti terjun lagi ke lapangan ya. Ada hal-hal yang lucu gitu loh yang sebenarnya seorang manajer ataupun ya manajer lah itu mengetahui dan tidak melakukan hal yang konyol. Contoh, pada saat saya di suatu pabrik di Cikampek, saya melihat ada karyawan, ya ada operator yang nunggu, yang ada berdiri pekerjaannya itu adalah melihat conveyor. Conveyor itu adalah alat untuk transportasi mengangkut beras dari proses misalkan dari proses sebelumnya ke proses selanjutnya, itu adalah namanya conveyor. Dia melihat conveyor, kemudian dia membawa ember. Terus saya tanya manajer maintenance-nya, Pak, ini kerjanya apa Pak? Cuman ngelihat terus pakai. Iya Pak, kita perlu orang Pak. Karena konveyornya itu dalam posisi seperti itu sering tumpah Pak berasnya. Terus apa problem solving dari Bapak? Saya tambah aja orang. Saya pikir ya, kok malah orangnya yang ditambah, bukannya mesin yang diperbaiki seperti itu. Ini juga bisa kita lihat dalam sehari-hari lah. Misalkan keran bocor, ya, keran bocor. Solusi saat itu adalah kita taruhlah ember atau tempat kecil supaya nggak bunyi tes 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 lah gitu lah. Apakah itu solusi? Bukan. Sebenarnya karena masalahnya adalah masalah kan kerannya harus diperbaiki, bukan menambah ataupun taruh ember di sana seperti itu. Jadi hal-hal yang lucu saya bilang itu kejadian kok. Dan manajer manajer maintenance-nya bukan abal-abal. Manajer maintenance-nya adalah beliau itu lulus dari universitas dengan background-nya adalah teknik mesin. Jadi terkadang yang terpenting itu adalah mindset. Yang terpenting adalah bagaimana dengan bekal di universitas ya. Yang jelas sih ya, dia bukan dari Universitas Pelita Bangsa ya. Dari daerah Jawa Tengah. Jadi dia itu mindsetnya, jadi melihat padahal dia bisa merubah, bisa merakit, kemudian juga melakukan proses engineering, tetapi solusinya tidak sesuai. Itulah contohnya ya, contoh nyatanya lagi. Kemudian saya melihat di proses terakhir tuh, proses packing. Proses packing itu adalah melihat beras keluar dari conveyor, kemudian dimasukkan ke dalam karung, ya. Karung itu diangkat, ya. Kalau karung itu 50 kilo nggak diangkat, tetapi langsung menggunakan conveyor kecil, kemudian dijahit. Lalu gitu baru ditaruh di atas palet, disusun. Saya lihat prosesnya packing itu. Terus saya lihat laporan produksi. Kok setiap shift itu berbeda-beda ya? Oh ini Pak, karena orangnya ini yang ini jago Pak. Oh ini Pak, yang ini jago jahit, yang ini jago setting, sikap ini segala macam. Oke, bla 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 jumlah. Makanya kalau yang ini nih pagi-pagi nih, si pagi ini orangnya kita tambah Pak. Walaupun prosesnya sama. Orangnya 7 Pak, bukan 5 Pak. Di shift 2 5, di shift 3 5. Kenapa 7? Karena biar cepat Pak. Orang pada saat itu shift 1 itu banyak tamu Pak. Jadi biar kelihatan proses kita cepat. Oh gitu. Akhirnya dibuat standarisasi proses tersebut. Ternyata dari 5 tersebut atau 7 orang tersebut itu yang perlu cuma 3 bagian nuang,
jahit, dan bagian taruh di atas palet. 3 orang cukup. Mas, biasanya kalau manajer produksi ataupun itu ya, biasanya defense. Pak, kalau orang itu nggak masuk ribet, Pak. Makanya saya tambahin, Pak, 4 pas 1 orang, Pak. Kenapa? Buffer, Pak. Buffer, oke, buffer buat jaga-jaga, tetapi Anda memasukkan orang dengan, karena dia masuk dalam core proses, maka waktu itu adalah permanen. Contohnya aja waktu di PT GSR ya, kalau dilihat dari 580 ini, 580 orang, itu 500-nya adalah karyawan tetap, 80-nya adalah karyawan kontrak ataupun daily worker gitu ya. Wah, berat ini kalau misalnya, pantesan ini untung-untung nih saya lihat di situ ya. Jadi waktu itu salah satu inovasinya udah sekalian biar daripada ini. Jadi model kerjanya ada model kerja borongan ya. Jadi dari perusahaan waktu itu adalah, pokoknya persyaratan pembayaran adalah jumlah karung yang dijahit dengan benar, kemudian disusun ke atas palet dengan tinggi, misalkan 5 tumpuk ya. Totalnya satu palet adalah 500 kilo. Nah, itu standarnya. Jadi setelah dihitung-hitung ternyata proses tersebut bisa lebih murah. Jadi tidak menggunakan orang karyawan tetap, tetapi itu dalam proses atau pembeda menjadi model borongan. Jadi terserah Anda dengan pihak ketiga, terserah Anda menggunakan orang berapa. Yang penting pembayaran dari perusahaan adalah berapa jumlah kilogram beras yang telah dijahit, ditaruh di atas palet sesuai dengan requirement yang dipasang foto-fotonya. Dan pada saat itu juga langsung terjadi cost saving di area tersebut. Jadi nggak perlu setiap proses itu dilihat, tetapi kita harus mapping dulu bagaimana memahami proses produksi ataupun proses pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah kita mulai mengkombinasikan ya beberapa teknik yang kaitannya adalah dengan jumlah orang, skill segala macam yang tadi di slide sebelumnya ya. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian waktu itu saya fokus di salah satu pabrik ya. Saya waktu itu fokus di JSR ya yang ada di Cikampek ya. Kalau saya breakdown nih dari laporannya, laporan finansial, laporan keuangan. Saya lihat di sini, kos yang paling gede ada benar personal expense, digaji segala macam ya, wages itu adalah tunjangan-tunjangan yang berkaitan dengan gaji, dengan perorangan. Kemudian ada biaya loading, utility, maintenance dan lain. Jadi kalau di sini mendingan saya langsung fokus aja di personal expense. Kenapa? Karena dia 80% ataupun di sini 60% lebih ya. 60% lebih cost itu adalah personal expense. Jadi saya fokus aja di sana. Saya nggak perlu ngotak-ngatik maintenance karena dia impact-nya cuman sekitar 5% aja. Kita langsung hajar di personal expense ya. Loading unloading nanti prioritas kedua. Tapi di sini kalau dilihat dari grafik yang kita sebelah kiri ya, Pareto itu ya, bahwa personal expense adalah biaya yang paling besar ya. Pareto itu adalah 20% dari aktivitas yang impact terhadap 80% populasi ataupun hasil ya. Jadi kita hanya fokus kepada 20%-nya. Contohnya adalah kalau waktu itu dosen saya itu bilang adalah, saya itu kalau ngajar, saya tidak berharap semuanya itu menjadi semua itu lulus ataupun semua itu. Saya hanya fokus kepada 80%, saya hanya fokus kepada 20% yang berhasil dan 80%-nya itu adalah menyusul, ada prioritas nomor 2-nya. Seperti itu. Ya. Kemudian saya breakdown lagi personal expense itu apa aja sih isinya. Nah, kita lihat di Pareto graph yang ke sebelah kanan. Ternyata ada gaji, ada tunjangan, overtime, segala macam. Jadi fokus di sini adalah 2, yaitu adalah gaji dan tunjangan. Jadi juga kita memiliki undang-undang ya. Jadi apapun yang sudah diberikan tenaga kerja ya, itu tidak boleh dikurangin ya. Kecuali dalam suatu jabatan, kecuali orang tersebut pindah jabatan. Contohnya, misalkan sales manager, dia dalam tunjangannya dia mendapatkan mobil ya.
Kemudian kita tidak agak sulit untuk merevisi itu, tetapi kita bisa pindahkan orang tersebut misalkan ke manajer customer service karena dalam ruang lingkupnya ataupun dengan fasilitasnya itu tidak disediakan mobilnya, itu yang bisa dilepas. Jadi segala sesuatu itu tidak dikurangin, apalagi yang berkaitan dengan undang-undang. Jadi gaji itu nggak boleh dikurangin ya. Kalau udah gaji misalnya gajinya sudah 5 juta, oke kamu saya pindahin ke bagian pengiriman ya, gajinya 3 juta ya turun ya. Bulan lalu 5 juta, kemudian bulan ini 3 juta ya, nggak boleh. Karena itu tidak melanggar hukum ya. Seperti itu. Jadi kalau lihat di sini ya ada overtime biaya sekarang, jadi kita fokus di biaya gaji dan tunjangan. Nah, ini adalah pengukuran ya. Jadi standarnya kita tentukan ya, tiap pabrik ya setelah melakukan tadi analisa, improve. Ini adalah poin-poin yang harus dikontrol. Tapi ini juga menjadi fase define atau mendefinisikan masalah di tahun berikutnya. Contoh, 2000, saya join itu tahun 2016 di bulan Januari. Kita lihat, oh tahun lalu itu contohnya di PT JSR ya. Tahun lalu itu 762 cost PE itu ada personal expense ya. Dibagi dengan outputnya, output dari produksi. Jadi kalau dilihat di sini besar nih, setahun kemarin itu keluar 33 miliar untuk biaya semuanya ya. Sementara yang keluar itu hanya 44,2 ton aja. Jadi 762 rupiah itu dikeluarkan hanya untuk pembayaran manpowernya ya. Jadi dibuatkan standar, kemudian dimonitor, dimasukkan sebagai KPI-nya ya. Jadi dilihat apakah turun naik karena biar gimana pun bahwa industri beras itu adalah industri yang seasonal ataupun yang musiman. Sementara proses produksinya walaupun dia itu continue, tetapi harus melihat harga daripada material. Karena membeli beras dengan kualitas bagus bukan pada musim panennya jauh lebih mahal dibandingkan dengan membeli beras dengan kualitas yang sama tetapi pada musim panen ya. Jadi itu yang harus diperhatikan juga ya selain sumber daya manusianya. Nah, kemudian ini before dan after ya. Kalau kita lihat ya di sini total sebelumnya itu ya, sebelum saya join itu masih 580 orang ya. Kemudian jadi ya, Boleh jadi azan dulu. oh sudah azan ya, jam berapa sekarang? Oh ya, oke, saya jeda dulu. Makasih Pak.
Baik, Bapak sudah bisa dilanjut. Oke, bisa. Terima kasih, sorry ya. Oke, nah inilah hasil dari apa namanya right sizing worker ya di salah satu perusahaan ya. Kalau dilihat tadi ya, saya sudah deskripsikan atau jelaskan ya. Jadi produksi bisa turun dari 154 menjadi 85 orang, dan juga demikian pula dengan departemen yang lain ya. Jadi dari sini sebenarnya yang diperlukan oleh perusahaan tersebut adalah 266 orang saja ya. Jadi itu lo contoh hasil daripada right sizing worker ya. Jadi intinya adalah ya, kita harus tahu core prosesnya, kita harus tahu aktivitasnya dan supportnya, serta pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan ya. Kemudian tadi saya juga jelaskan ya, menjadi dari sistem bolongan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan skill yang khusus ya. Jadi berbeda dengan orang yang menggunakan mesin, menggunakan yang kompleks, itu memang orang itu diperlukan karena skillnya. Tetapi untuk pekerjaan yang sifatnya umum ya, dan itu bisa dilakukan oleh bukan karyawan tetap, dan juga walaupun core process tetapi tidak merubah quality, maka itu bisa dilakukan borongan ya. Makanya sekarang ada beberapa pekerjaan yang di outsourcing, seperti misalkan pekerjaan security ataupun keamanan, kemudian cleaning service ya, karena mencari atau memonitor orang-orang untuk pekerjaan tersebut itu lebih sulit. Jadi kita bekerja samalah dengan perusahaan yang memang expertise-nya di bidang tersebut ya, tapi juga dengan mempertimbangkan cost. Artinya gini, kalau misalkan perusahaan yang besar perlukan ya misalkan 15 orang atau 20 orang, fine. Itu kita bisa menggunakan outsourcing, tetapi ataupun external party, tetapi hanya perlu satu atau dua orang ya tidak perlu. Tetapi mungkin yang perlu dilihat adalah di sistem karyawannya, atau apa namanya, status karyawannya, apakah permanen ataupun tetap ataupun kontrak dan sebagainya ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah ada alat untuk monitor performance ataupun setelah perubahan. Dan di sini juga target itu harus, ataupun goal perusahaan itu harus bisa dijabarkan dari sudut pimpinan perusahaan sampai at least adalah supervisor ya. Jadi gampang kalau membuat target itu, yang penting smart, spesifik ya, measurable atau dapat diukur ya, dapat diraih atau dapat dicapai, dan ada rewardnya, ada juga waktunya. Kalau ada reward, ada punishmentnya juga, ada konsekuensinya juga, dan ada resiko daripada seseorang di dalam pekerjaan tersebut. Jadi makanya kita bilang ada mutasi, kemudian ada juga apa namanya, pengurangan karyawan. Itu tergantung daripada bagaimana orang ataupun karyawan fit dengan pekerjaannya ya. Oke, ini contohnya saya ambil berikutnya ya. Ini adalah contoh untuk memonitor 4 pabrik tersebut ya. Ada Sakti, Ibu JSR, dan Jaymas ya. Jadi memiliki apa, karena pabriknya core prosesnya sama, tipikalnya sama, orangnya aja cuman yang berbeda adalah kapasitasnya ataupun jumlah orang, tetapi yang harusnya sama adalah inilah matriksnya ya. Jadi ada yield, ada hasil, kemudian ada production expense, kemudian ada juga hal-hal yang lain yang bisa diukur. Dan juga ini sebagai memicu ataupun kompetisi secara internal dalam perusahaan, sehingga pimpinan atau tim dari Sakti bisa berkompetisi dengan Ibu berdasarkan JSE, JMAS. Jadi ini juga memicu agar performance masing-masing pabrik bisa lebih baik. Jadi orang itu ataupun organisasi itu akan malas ya pada dasarnya kalau nggak ada kompetisi. Jadi buatlah kompetisi, persaingan. Nah, yang menang itulah yang ada inovasi ataupun ada perbaikan ya. Ya karena ya di dalam kehidupan bisnis segala macam
itu harus bersaing dengan perusahaan luar, ya, baik dalam negeri maupun kompetisi. Jadi yang menang adalah yang memakan ataupun bisa meraih market yang lebih besar, ya. Saya jadi kemarin saya lihat ya artikel teman saya ya. Ya, kalau misalkan dahulu ya sebelum AI ya ataupun AI itu kan tahulah saya rasa mahasiswa ya, jadi kaitannya dengan kecerdasan buatan lah yang menggantikan fungsi manusia ataupun bukan menggantikan tetapi melengkapi ataupun lebih mempercepat pekerjaan mendapatkan informasi ya. Jadi dahulu itu ya, dahulu itu orang susah sekali atau mengubah ataupun menerima perubahan baik secara teknologi dan segala macam ya, teknologi segala macam. Namun otomatis itu akan hilang, akan hancur, akan kalah dalam persaingan. Simple aja dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya itu belum ada Gojek, belum ada Grab car, Grab motor juga belum ada. Ada banyak penolakan. Ditulis di sananya ada di ojek online dilarang masuk, ojek online dilarang masuk di dalam suatu area ada tertentu. Tetapi bagaimana sekarang? Sekarang semuanya sudah jarang, walaupun ada mungkin ada, tapi sudah jarang karena menolak teknologi, menolak namanya perubahan itu sulit. Siapa yang menolak itulah yang akan kalah dalam pasar, ya. Demikian juga saya yakin teman-teman mahasiswa mahasiswi ya. Jadi bukan hanya sekedar misalkan GPA atau indeks prestasi walaupun belajar dengan baik, tetapi juga Anda harus siap sebagai karena Anda setelah lulus Anda akan siap untuk berkompetisi dengan teman, dengan juga orang baru dalam meraih kesempatan pekerjaan di suatu perusahaan. Ya, jadi buatlah Anda itu memiliki tingkat persaingan yang ataupun daya beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang biasanya ya. Misalnya ya kalau di sini teman saya bilang ya dulu ya ada teman saya itu ya dibilang sini itu hanya input data aja. Kemudian dia tidak mau berkembang, tetapi ada juga yang mau berkembang, dia mau belajar. Ya. Artinya apa? Pada saat perampingan perusahaan dia nggak kena karena dia adalah memiliki multi skill tadi karena dia ada poin yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Itulah salah satu baik orang maupun perusahaan untuk bisa survive, untuk bisa menang dalam kompetisi. Oke, itu aja dari saya. Eh, Terima kasih. Saya kembali kembalikan kepada moderator ya. Wah, cukup panjang ya, 1 jam lebih saya khawatir ada yang tidur juga. Silakan, silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bambang atas informatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami akan bertanya dijawab oleh narasumber. Silakan teman-teman. Baik Bapak, ada pertanyaan dari teman kita, Ya. Anggita Priscilla Putri. Pertanyaannya, apa harapan Bapak untuk generasi muda ke depannya terkait pekerjaan? Oke.
Terkait pekerjaan ya. Pertama adalah tadi yang sudah di terakhir saya jelaskan ya. Generasi muda tentunya semakin apa namanya semakin kurun waktu terus menerus ya. Contohnya adalah usia pensiun sekarang artinya apa kalau di sini bagi generasi pekerja ada semakin untuk bergabung itu memiliki effort yang tinggi. Jadi Anda harus punya daya beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa namanya kompetitornya. Contohnya adalah selain misalkan Anda lulus dalam sebagai S1 misalnya S1 manajemen, Anda juga punya keahlian yang lain misalkan karena Anda ingin bekerja di multinational company ataupun maka Anda harus uh, improve dalam bahasa Inggrisnya. Anda ingin bekerja ataupun apa namanya dengan menggunakan laptop ataupun apapun yang kaitannya dengan jenis pekerjaan yang Anda tuju, maka Anda harus pandai atau menggunakan komputer. Ya. Jadi beberapa poin-poin ya, mulai saya rasa semua saya yakin ya semua orang punya cita-cita ya mulailah disusun apa saja yang diperlukan agar cita-cita tersebut tercapai. Simple kalau dari perusahaan ya, yang dibutuhkannya apa ya ataupun requirement-nya apa. Kemudian untuk karyawan apa istilah dari fresh graduate itu ya adalah selain IPK itu adalah awal, tetapi bagaimana ya, karyawan baru tersebut dapat beradaptasi secara cepat terhadap perusahaan dan memiliki nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan kompetitornya. Seperti itu sih untuk memenangkan suatu persaingan. Kemudian saya coba baca lagi ya. Saya kebetulan baca chatnya di sini, siapa namanya? Mbak Naila ya, bisa sekali. Oke, baik, Pak. Oke, saya izin bertanya, Pak, apakah strategi yang dilakukan sebuah perusahaan ketika kolaps selain merombak produk yang dijual atau melakukan PHK? Oke, kolaps itu harus pertama adalah harus tahu dulu kolaps itu karena apa? Apakah karena biayanya terlalu tinggi? Kedua, karena produk kita itu ada perusahaan itu kalah di pasar, atau karena apa? Bisa jadi loh, bisa jadi karena kompetisi, bisa jadi karena regulasi. Jadi tadi saya bicara mengenai pabrik beras yang sebelum ada harga eceran tertinggi menjadi ada penetapan harga eceran tertinggi, jadi tidak bisa menjual secara semena-mena ataupun menjual yang tinggi. Nah, kemudian juga kalau perusahaan tahun lalu mungkin sekitar ada perusahaan minyak kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit itu menjadi sebelumnya itu menjadi idola lah karena dia margin itu adalah penjualan dikurangi dengan atau dibagi dengan biaya produksi ya. Marginnya tinggi itu nggak bisa lah besar apalagi minyak kelapa sawit itu lebih menguntungkan bila diekspor karena apa namanya perbedaan antara currency ya US dollar dengan rupiah segala macam. Ataupun ada keputusan dari pemerintah bahwa terjadi regulasi segala macam, ada perhitungan HET juga, kemudian ada jadi ada banyak faktor ya yang membuat perusahaan itu kolaps ya. Yang pertama adalah tadi yang saya bilang penjelasan pemaparan saya, kita harus tahu dulu perusahaan itu kemungkinannya itu ataupun kolapsnya itu karena apa? Faktor-faktor apa yang tadi saya kemukakan di awal ya. PHK itu adalah langkah paling akhir ya. Jadi PHK itu adalah langkah paling akhir karena tadi seharusnya perusahaan tersebut melakukan right sizing worker pada saat perusahaan itu mulai dikembangkan, bukan right sizing worker pada saat perusahaan itu sudah mau bangkrut ya. Jadi dengan strategi di awal secara benar ya, maka itulah yang akan mengurangi potensi perusahaan tersebut kolaps seperti itu ya.
menjawab Mas Muhammad Fadil Budiman. Iya Pak, menjawab Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Mungkin ada lagi dari yang lain? Baik, Bapak, mungkin segitu saja, Pak. Baik. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sudraja atas pemaparan yang sangat inspiratif ini. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang telah Bapak simpulkan. Jadi, penyesuaian jumlah pekerja atau right sizing adalah strategi penting dalam mengelola tenaga kerja secara efisien agar perusahaan dapat menghadapi tantangan eksternal dan internal untuk saat ini dan di masa yang akan mendatang, seperti perubahan pasar, persaingan, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi. Dengan melakukan right sizing, perusahaan dapat menurunkan biaya operasional signifikan, meningkatkan kinerja, dan membangun organisasi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan. Kaitannya dengan cost adalah bagaimana perusahaan bekerja dengan sangat efektif dan efisien. Semoga apa yang Bapak paparkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Selanjutnya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Daira dan juga teman-teman semua. Ya. Oke. Selanjutnya, tolong dengan hormat kami menyampaikan sertifikat penghargaan ini kepada Bapak Bambang Sudrajat AMDKA SMMGB atas partisipasi dan dedikasi yang sangat luar biasa dalam webinar hari ini. Kehadiran beliau telah memberikan manfaat yang besar bagi para peserta. Demikianlah. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Demikianlah rangkaian sesi diskusi pada webinar hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya, izinkan saya menyerahkan kembali acara kepada MC untuk menutup rangkaian kegiatan hari ini. Silakan MC. Terima kasih kepada saudari Naila Farusmana yang telah memandu jalan diskusi dengan sangat baik, dan juga terima kasih kepada Bapak Bambang Sudrajat yang telah memberikan jawaban dengan sangat baik. Dimohon untuk semua peserta webinar dan juga Bapak Bambang Sudrajat dan Pak Giri untuk tidak keluar dari laman Zoom untuk didokumentasikan. 1, 2, 3. Lagi, Pak. 1, 2, 3. Baik, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Zidan Fatin Akbar selaku kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap sehat dan sukses selalu. Terima kasih semuanya.